Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara meningkatkan kenyamanan hunian dengan ventilasi alami. Pada bangunan modern, kita cenderung tergantung pada penggunaan air conditioner atau AC. Memang sistem AC merupakan sebuah sistem yang sangat dapat dihandalkan di zaman sekarang untuk menjaga kenyamanan di dalam ruangan. Akan tetapi, dengan adanya pandemi COVID 2019, di mana salah satu media penyebaran atau penularannya adalah dengan melalui udara, sistem AC menjadi sebuah masalah tersendiri. Karena pada sistem AC, umumnya kita memanfaatkan recirculated air atau udara di dalam ruangan tersebut tidak diganti, melainkan disirkulasikan ulang secara terus-menerus dengan pergantian udara yang minimum. Badan Kesehatan Dunia sendiri menyarankan kepada kita untuk sebisa mungkin meminimalisir penggunaan AC. Namun apabila penggunaan AC tidak dapat dihindari, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah bisa dengan menambahkan HEPA filter pada sistem AC. HEPA filter ini berguna untuk menyaring atau menghentikan menangkap virus dan bakteri berbahaya yang ada di udara, sehingga udara yang disirkulasikan ulang tidak mengandung bakteri dan virus. Yang kedua bisa dengan menambahkan alat sinar UV, sehingga virus-virus yang ada di udara mati setelah mengenai sinar UV. Dan yang ketiga adalah dengan meminimumkan recirculated air. Cara ketiga ini merupakan cara yang paling boros, di mana udara yang ada di dalam ruangan tidak disirkulasikan ulang, tetapi langsung dibuang. Namun ketiga cara ini sama-sama mengakibatkan konsumsi energi yang bertambah, karena membutuhkan komponen tambahan seperti HEPA filter ataupun sinar UV, yang mana membutuhkan listrik. Sedangkan kalau untuk yang meminimumkan recirculated air, di sini konsumsi energi bertambah karena udara yang harus didinginkan jadi bertambah banyak volumenya. Nah, agar kita bisa terlepas atau paling tidak menghindari ketergantungan pada sistem AC, maka kita bisa beralih ke ventilasi alami untuk meningkatkan kenyamanan di dalam hunian. Hunian di sini bukan hanya untuk rumah tinggal, tetapi juga untuk perkantoran, untuk retail, dan sebagainya, di mana bangunan itu memang dihuni sepanjang hari oleh manusia. Pada bangunan-bangunan lama, sebenarnya sudah memperhatikan sistem ventilasi alami. Jauh sebelum sistem AC ditemukan, bangunan-bangunan di dunia itu sangat peduli terhadap ventilasi alami. Tapi dengan keberadaan sistem AC, sistem ventilasi alami lambat laun kita tinggalkan. Dengan adanya pandemi ini, diharapkan kita bisa kembali memperhatikan sistem ventilasi alami sebagai salah satu alternatif sistem ventilasi di dalam bangunan untuk mencapai kenyamanan di dalam bangunan. Untuk itu kita perlu memahami terlebih dahulu sistem ventilasi alami itu fungsinya seperti apa. Dari segi kesehatan, sistem ventilasi alami paling tidak memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah untuk menyediakan oksigen. Oksigen merupakan gas yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk dapat hidup. Jika kita kekurangan oksigen atau kadar oksigen di dalam darah kita menurun, maka memiliki dampak negatif terhadap kesehatan, seperti bisa saja mengakibatkan pusing, bisa saja mengakibatkan kelelahan, dan mengantuk. Agar kadar oksigen di dalam sebuah ruangan bagus atau cukup untuk standar kesehatan, maka tentunya pergantian udara itu sangat penting untuk diperhatikan. Yang kedua adalah untuk menurunkan konsentrasi gas berbahaya dan asap di dalam ruangan atau di dalam bangunan. Kita sadari atau tidak kita sadari, sebenarnya
barang-barang atau benda-benda dan elemen-elemen bangunan secara terus-menerus menghasilkan gas polutan yang dapat memperburuk kualitas udara di dalam ruangan. Nanti akan dibahas sedikit tentang gas-gas apa saja yang dihasilkan oleh benda-benda dan komponen bangunan. Kemudian, fungsi ketiga dari ventilasi untuk kesehatan adalah peniadaan bau atau menghilangkan bau. Bau merupakan salah satu indikasi udara di dalam sebuah ruangan itu tercemar oleh polutan. Jika sebuah ruangan itu berbau tidak sedap, maka solusi yang terbaik adalah dengan mengganti udara. Caranya ya tentu dengan ventilasi alami. Solusi menyemprotkan parfum atau wewangian itu hanyalah sebuah solusi semu, karena polutan yang ada di dalam ruangan sebenarnya tidak kemana-mana, dia masih ada di dalam ruangan. Hanya saja baunya tersamarkan oleh parfum atau wewangian yang kita semprot. Solusi yang terbaik adalah dengan memberikan ventilasi alami yang cukup ke dalam sebuah ruangan. Akan tetapi perlu kita ketahui, ruangan yang tidak berbau belum tentu juga sehat, karena terdapat jenis gas polutan yang mana tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga udara sebuah ruangan yang tidak berbau belum tentu juga memiliki kualitas udara yang sehat. Perlu kita cek terlebih dahulu sistem ventilasi alaminya apakah berjalan dengan baik atau tidak. Di sini ada beberapa jenis gas atau material yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada tubuh jika dalam konsentrasi yang melebihi ambang batas. Yang pertama adalah allergens atau agen alergi. Di sini ada debu. Debu merupakan salah satu agen alergi yang umum terjadi di beberapa orang yang sensitif. Kemudian ada pet allergens dan pestisida allergens. Kalau pet allergens ini adalah alergi yang ditimbulkan oleh hewan peliharaan, seperti misalkan kucing ataupun anjing. Jika kita memelihara hewan peliharaan di dalam rumah atau di dalam hunian, maka kita sangat perlu memperhatikan ventilasi alami. Karena hewan secara alami bulunya, seperti kucing atau anjing, bisa saja rontok dan berterbangan di dalam ruangan, sehingga bulu-bulu yang berterbangan tersebut bisa saja menimbulkan alergi. Sedangkan untuk pestisida allergens, ini biasanya berupa zat pestisida yang bisa saja terkandung di dalam salah satu bahan bangunan yang ada di dalam bangunan, misalkan seperti cat atau di furnitur, yang mana proses pembuatannya bisa jadi menggunakan salah satu zat di dalam pestisida. Kemudian ada gas asbestos. Zat asbestos ini kalau di Indonesia sudah dilarang. Jadi seharusnya kita sudah tidak menemukan lagi asbestos di material-material bangunan. Tetapi pada umumnya asbestos ini digunakan pada material atap, material lantai, dan material ceiling serta insulasi. Tetapi di Indonesia harusnya kita sudah tidak menemukan asbestos di produk manapun. Kemudian kita harus memperhatikan juga bahaya terhadap jamur atau mold. Jamur di sini tidak selalu bisa kita amati secara kasat mata, karena pengukuran konsentrasi jamur di sebuah ruangan itu sebaiknya menggunakan alat ukur. Konsentrasi jamur yang tinggi dapat mengakibatkan alergi dan sebagainya. Dan hal-hal yang dapat meningkatkan konsentrasi atau perkembangbiakan jamur adalah seperti adanya kebocoran pada perpipaan, ventilasi yang sangat rendah. Jika ventilasi sangat rendah, maka kemungkinan besar kelembapan di dalam sebuah bangunan atau di dalam sebuah ruangan itu akan sangat tinggi. Kelembapan yang tinggi itu menjadi media yang sangat disenangi oleh jamur untuk berkembang biak. Untuk ash dams di Indonesia tidak akan kita temukan, ini biasanya ada di
4 musim. Humidity itu ada kaitannya dengan poor ventilation tadi, ya. Humidity adalah kelembapan. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah polutan lead. Lead itu adalah timah. Ini berkaitan dengan water pipes, ya, atau perpipaan air, di mana pipa-pipa air beberapa jenis ada yang menggunakan timah, ada yang menggunakan chopper. Chopper itu perunggu. Nah, pipa timah dan pipa perunggu bisa saja menghasilkan residu berupa debu, ya, debu timah maupun debu perunggu yang bisa berbahaya untuk kesehatan. Kemudian ada gas radon. Gas radon ini dia tidak memiliki bau dan tidak memiliki warna. Inilah gas yang perlu kita waspadai karena keberadaannya tidak bisa kita deteksi. Gas radon ini jika dalam konsentrasi tinggi dan kita terus terpapar sepanjang hari, ini dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Kemudian ada VOC, yaitu Volatile Organic Compound. VOC dihasilkan oleh banyak benda seperti furnitur, parfum, pembersih kaca, cat, furnish, serta dapur. Pada furnitur, terutama furnitur baru, memiliki tingkat emisi VOC yang tinggi. Dengan berjalannya waktu, emisi VOC tersebut akan terus menurun, tetapi tetap sebuah furnitur akan menghasilkan VOC. Begitu juga dengan cat. Cat ketika masih baru akan menghasilkan bau yang sangat nyegrak atau sangat kuat. Artinya di sana ada gas polutan yang sangat tinggi, sehingga kita perlu memperhatikan ventilasi alami dari sebuah ruangan yang baru saja dicat. Kalau di dapur, VOC cenderung dihasilkan oleh kegiatan memasak. Ya, ketika kita memasak sebuah makanan, maka akan menghasilkan uap yang mengandung VOC yang sangat tinggi, sehingga kita perlu memperhatikan ventilasi alami pada area dapur. Gas terakhir yang perlu kita perhatikan adalah formaldehid. Formaldehid merupakan zat kimia yang umum digunakan dalam memproduksi material-material di pabrik seperti furnitur, cat, lem adhesif, maupun lantai. Dari semua polutan tersebut, kita harus menjaga agar kandungan polutan di dalam udara tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan oleh WHO, sehingga tidak menyebabkan gangguan pada kesehatan. Sini saya mengutip beberapa artikel, ya. Di sini dari Kompas. Jadi cat itu bisa sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama apabila catnya masih baru. Jadi ketika sebuah hunian atau sebuah bangunan baru selesai dicat, maka kita perlu secara aktif memastikan bahwa pergantian udara atau ventilasi alami berjalan dengan baik, karena cat memiliki kandungan zat kimia yang dapat menguap ke udara dan berbahaya untuk kesehatan. Selanjutnya adalah jamur. Ya, tadi ada mold. Jamur ini juga kalau kita tidak perhatikan dengan baik, jamur bisa mengakibatkan reaksi alergi, kurap, kudis, dan iritasi pada tubuh. Sehingga kita perlu menjaga agar jamur tidak berkembang di dalam rumah atau di dalam hunian. Lalu formaldehid. Formaldehid memiliki beberapa dampak negatif bagi tubuh jika dalam kadar yang terlalu tinggi dan paparan yang terus-menerus, seperti iritasi pada kulit, mata, hidung, tenggorokan, serta bisa mengakibatkan pusing dan gangguan pada koordinasi tubuh. Sedangkan gas radon ini merupakan gas yang bersifat radioaktif. Secara alami, gas ini dihasilkan oleh tanah, sehingga kita tidak bisa menghindarinya. Oleh karena itu, kita perlu menjaga agar ventilasi di dalam hunian kita tetap berjalan dengan baik. Kemudian ini untuk alergi terhadap hewan peliharaan.
Kalau di rumah kita ventilasi alaminya jelek, tidak bagus, maka bisa saja suatu saat muncul tanda-tanda alergi di tubuh kita. Pada tabel di sebelah, ini adalah tabel yang menunjukkan emisi yang dihasilkan oleh sebuah produk. Ya, di sini seperti particle board. Particle board menghasilkan sekitar 2000 hingga 25.000 emisi gas. Di sini rentang, artinya rentang tertinggi biasanya adalah ketika barang atau material tersebut baru diproduksi. Ketika selesai diproduksi di pabrik, maka biasanya gas emisi yang dihasilkan masih dalam posisi tertinggi. Semakin lama, maka emisi yang dihasilkan akan semakin menurun. Seperti yang bisa kita perhatikan di sini, material-material ini umumnya dapat kita temukan di keseharian kita, seperti pakaian, fiberglass, kertas, plywood, particle board, fiberboard, dan hardwood, plywood paneling. Ini semua sangat umum ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa abai terhadap ventilasi alami. Ini adalah beberapa gejala kesehatan yang bisa jadi muncul apabila sistem ventilasi alami di dalam hunian kita tidak berjalan dengan baik. Yang pertama adalah terjadinya peningkatan gejala pada asma, alergi, dan masalah pada pernafasan. Ini adalah gejala yang umum terjadi ketika udara di dalam sebuah bangunan atau hunian itu dalam kondisi yang tidak sehat. Kemudian gejala yang muncul berikutnya bisa jadi adalah sakit kepala, dan yang ketiga adalah sulit untuk bernafas, atau di sini bisa kita artikan bernafas kita tidak bisa yang panjang, tidak lega. Yang keempat ada masalah pada sinus, bersin-bersin maupun batuk. Kemudian ada gejala iritasi pada mata, kulit, hidung, dan tenggorokan. Dan yang terakhir adalah kehilangan memori, kesadaran, depresi. Itu bisa saja muncul apabila kita berada dan tinggal di sebuah hunian atau di sebuah bangunan yang memiliki udara dengan polusi yang tinggi. Berikut ini adalah cara menghitung standar pergantian udara di dalam sebuah ruangan. Jadi kita mengenal istilah air change per hour, artinya dalam bahasa Indonesia pergantian udara per jam. Di sini yang kita ukur adalah debit udara dikali 3.600 detik karena dalam satuan jam, kemudian dibagi dengan volume ruangan. Dari situ kita akan dapatkan bahwa udara di dalam ruangan tersebut akan berganti berapa kali dalam 1 jam. Semakin besar sebuah ruangan, maka tentunya akan semakin besar pula debit udara atau kecepatan udara yang dibutuhkan, sehingga air change per hour-nya atau pergantian udaranya semakin cepat. Satu hal yang perlu kita pahami di sini, setiap ruangan memiliki kebutuhan terhadap pergantian udara yang berbeda-beda. Kita lihat di bawah sini, jika dapur rumah tinggal itu membutuhkan pergantian udara 10 kali per jam. Sedangkan dapur untuk selain kebutuhan rumah tangga itu membutuhkan 20 kali per jam. Ini bisa kita anggap seperti dapur restoran mungkin ya. Dapur restoran itu kebutuhan pergantian udaranya adalah 20 kali per jam. Itu sangat banyak sekali. Kemudian
Office atau laboratorium itu membutuhkan 4 hingga 6 kali pergantian udara per jam. Jadi, di sini kalau diperhatikan, semakin tinggi peluang sebuah aktivitas di dalam ruangan menghasilkan polutan, maka semakin besar nilai ACH yang dipersyaratkan. Seperti kita ketahui, kalau kita di dapur, kegiatan memasak itu pasti menghasilkan banyak gas, ya, menghasilkan VOC yang tinggi, sehingga dibutuhkan pergantian udara yang semakin tinggi pula. Seperti laundry juga, di laundry itu kita ada kegiatan mencuci. Kegiatan mencuci itu membutuhkan deterjen yang mengandung zat kimia, sehingga kita membutuhkan pergantian udara yang cukup tinggi pula, agar kita tidak mengalami gangguan kesehatan. Untuk tabel ini kita tidak perlu hafalkan ya, kita hanya perlu tahu saja. Ketika kita butuh, kita tinggal cari di internet saja. Yang penting kita sudah tahu bahwa setiap ruangan itu memiliki standar pergantian udara yang berbeda-beda. Ya, berikutnya ini ada beberapa tips untuk meningkatkan IAQ, Indoor Air Quality atau kualitas udara di dalam ruangan atau di dalam bangunan. Yang pertama adalah perbanyak bukaan. Karena bukaan merupakan jalan buat udara masuk dan keluar dari dalam ruangan atau dari dalam bangunan. Yang kedua, sediakan akses ke ruang luar untuk setiap ruangan yang dihuni dalam waktu yang lama. Misalkan kita mau mendesain sebuah kantor, maka ruang kerja karyawan itu harus memiliki koneksi ke ruang luar. Kalau di rumah tinggal, ruang keluarga, kamar tidur, itu harus punya koneksi ke ruang luar. Jangan sampai ruang-ruang tersebut tidak memiliki akses ke ruang luar, sehingga pertukaran udara di dalam ruangan tersebut menjadi sangat rendah. Yang ketiga, kurangi bukaan ke ruang dalam. Ya, jadi di sini ketika kita punya sebuah kamar tidur, upayakan kamar tidur itu tidak hanya membuka ke dalam ruangan lain ya. Misalkan ruang tidur memiliki akses ke ruang keluarga melalui pintu. Itu kurang bagus untuk ventilasi. Untuk meningkatkan ventilasi alami, kita membutuhkan jendela atau pintu atau lubang yang membuka ke arah taman atau membuka ke ruang luar. Jadi tidak lagi membukanya ke ruang keluarga. Tips berikutnya yaitu gunakan material rendah polutan. Pada material-material bangunan seperti cat itu biasanya memiliki keterangan tentang bahan yang digunakan pada cat tersebut. Jadi kalau bisa kita menggunakan material yang memang proses produksinya itu sudah rendah zat polutan ya. Termasuk furnitur. Furnitur itu juga kita perlu cek apakah furnitur yang mau kita beli itu menghasilkan gas emisi polutan yang tinggi atau tidak. Cara paling gampangnya tinggal kita lihat apakah dia berbau nyegrak atau baunya sangat kuat atau tidak. Jika baunya kuat artinya furnitur atau material bangunan tersebut masih mengeluarkan emisi yang tinggi, sehingga kita perlu waspadai. Ini ada beberapa denah rumah yang bisa kita bahas ya sedikit. Di sini kalau kita perhatikan, ruangan-ruangan yang ada di denah ini sudah cukup baik didesain sehingga setiap ruang memiliki akses ke ruang luar. Seperti di sini, master bedroom memiliki jendela yang terhubung ke taman. Bedroom yang di sini memiliki jendela terhubung ke carport. Kitchen di sini yang kurang bagus di sini adalah kitchen ya atau dapur, karena dapurnya masih di dalam ruangan. Tapi ini bisa kita akali dengan penggunaan kitchen hood atau exhaust khusus untuk bagian dapur, sehingga asap dari kegiatan memasak itu dapat dihisap dan dikeluarkan di taman di belakang sini.
Di sini juga ada jendela yang terhubung ke taman, jadi bisa meningkatkan ventilasi alami. Di kamar belakang sini juga terdapat jendela yang menghadap ke taman, sehingga ruangan-ruangan di sini sudah cukup baik mendapatkan akses ke ruang luar. Di sini tinggal kamar mandi saja yang memang kalau dilihat tidak memiliki akses ke ruang luar. Khusus untuk kamar mandi, karena kita hanya menghuni kamar mandi itu sekitar 15-30 menit setiap kali mandi, jadi tidak terlalu masalah kalau ventilasinya tidak terlalu tinggi ya. Kita bisa akali pada kamar mandi ini dengan menyediakan exhaust di plafon sehingga pergantian udaranya lebih bagus. Di sini ada contoh kedua. Pada denah di sini kita perhatikan untuk kamar tidur yang di depan memiliki akses ke ruang luar melalui jendela. Dapur juga memiliki akses ke ruang luar. Nah, di sini kita punya sebuah kamar tidur yang tidak memiliki akses ke ruang luar. Kamar tidur utamanya di sini malah tidak punya akses ke ruang luar. Ini akan mengakibatkan kualitas udara di dalam kamar tidur menjadi buruk. Nah, ini sebaiknya dihindari karena akan sulit untuk menghilangkan kelembapan dan jamur. Ketika sudah ada jamur di dalam ruangan, kita akan sulit untuk membasminya. Solusi terpaling gampangnya kalau ruangan seperti ini adalah dengan menggunakan AC, tetapi juga AC itu sebenarnya tidak memperbaiki kualitas udara ya, hanya menurunkan kelembapan saja, tapi kualitas udaranya juga tidak berubah karena polutannya tetap tinggi. Berikutnya di sini kita punya contoh lain. Di sini ada kamar tidur memiliki akses ke ruang luar. Di sini ada kamar lagi yang tidak memiliki akses ke luar, sama seperti denah kedua. Jadi kualitas udara di dalam kamar tidur ini pasti akan jauh lebih buruk dibandingkan kamar tidur yang di depan. Sedangkan untuk ruangan yang lain, masing-masing memiliki akses ke ruang luar, sehingga ventilasi alami bisa terjadi lebih lancar. Oke, untuk materi pada sesi kali ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjut di sesi berikutnya.